Jangan UMKM ini dijadikan ancik-ancikan anggaran. Mengatasnamakan UMKM agar anggaran turun, kemudian ayo semua datang ke workshop, tidur di hotel 2 hari, pulang dengan uang saku. Oke, welcome back to Times Podcast bersama saya Amar Ramzi. Di samping saya sudah ada Ibu May Tiana Indrasari. Halo Mas Amar. Halo Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu May sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke Times Podcast. Hari ini kita bakal bincang-bincang sedikit, ngobrol santai dengan Ibu May, Wakil Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Sedikit perkenalan, Ibu May ini baru saja dilantik menjadi Ketua ITSMI Muda Jawa Timur, Bu ya. Iya. Selamat Ibu. Kemudian Ibu May juga selain sebagai Wakil Rektor, beliau juga mengajar ekonomi di universitas tersebut, Bu ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Sutomo. Siap. Bicara soal kampus, Bu, sebelum masuk ke tema UMKM. Gimana kondisi kampus hari ini, Bu? Kondisi kampus memang sudah menjadi lebih baik daripada shock di awal. Betul. Ya, karena bukan hanya kampus kayaknya ya, di awal-awal pandemi itu shock semua, kayaknya banyak yang shock. Sehingga kalau sekarang memang cenderung sudah mulai lebih bisa beradaptasi, tetapi semua perkuliahan tetap online. Iya, 100% online. Walaupun Januari besok kalau dari SKB Menteri sekolah udah mulai tatap muka, gimana ya, kampus? Betul. Ya, karena orang sudah bosan ya, orang sudah bosan dan banyak yang rindu untuk sekolah, untuk kuliah lagi. Tentu kabar ini disambut baik ya, terutama juga mahasiswa-mahasiswa. Walaupun ada sekelompok yang masih benar-benar menjaga apa ya, kalau kita bilang mazhab kesehatan lah, yang orientasinya masih di mazhab kesehatan, bahwa lebih safe kita tidak berkerumun, tidak melakukan social distancing, lebih safe kalau kita di rumah saja gitu. Masih ada yang begitu, sehingga ini perguruan tinggi maupun sekolah dengan adanya wacana dari pusat itu juga harus bisa mengakomodir dua-duanya gitu. Yang offline dengan standar protokol kesehatan yang ketat, jadi tidak hanya campaign 3M tetapi benar-benar harus dipantau gitu ya. Bukan hanya pada saat masuk ke area kampus, tetapi juga selama pelaksanaan proses belajar harus dipantau terkait prokes gitu. Jangan ada yang sembrono gitu. Terus kemudian juga bagi yang menginginkan offline karena mereka memiliki mungkin merasa memiliki resiko yang cukup tinggi terkena virus atau apa, perguruan tinggi juga harus bisa mengakomodir itu. Artinya pergabungan blended loh ya, antara offline dan online. Blended. Jadi untuk teman-teman yang masih merasa khawatir untuk berkerumun atau untuk keluar rumah, masih tetap bisa menjalani pembelajaran dengan online, Bu ya? Iya. Oke, terus ini Bu, yang paling bikin kami penasaran nih, PKL, pelaksanaan praktik kerja lapangan juga KKN. Selama pandemi ini seperti apa? Kan itu harus turun tuh kalau biasanya. Iya betul. Jadi kalau di perguruan tinggi saya di Unitomo itu memang ada beberapa praktikum gitu ya, utamanya di teknologi pangan, kemudian di kebidanan, kemudian di teknologi bank darah, praktek-praktek yang memang dilakukan secara offline gitu karena membutuhkan peralatan dan lain sebagainya. Tetapi tetap kita mengutamakan standar protokol kesehatan itu tetap harus gitu. Nah, terkait KKN ini kita bekerja sama dengan pusat bencana gitu. Justru mahasiswa-mahasiswa yang KKN ini kita berikan program-program secara online juga. Jadi program-program secara online untuk membantu BNPB untuk membantu BNPB dalam menanggulangi bencana.
dalam menanggulangi bencana termasuk juga di pandemi ini gitu. Siap. Terkait mungkin update data dari Dasawisma. Kita tidak bisa memungkiri ya kemarin itu kita memberikan pengabdian kepada masyarakat di Pacet Mojokerto. Itu Gunung Semeru yang kemarin itu yang erupsi itu justru minim korbannya itu karena sudah diketahui potensi dan kelemahan data dari masing-masing warga gitu. Jadi siapa yang punya sepeda motor, siapa yang punya mobil, siapa yang punya anak kecil, siapa itu didata semua. Iya, sehingga ketika ada bencana itu di mapping itu kita bisa melihat mana titik yang rawan, mana yang titik yang punya potensi safe tinggi gitu. Itu pentingnya data ya, update data. Artinya pelaksanaan PKL dan KKN tetap bisa berjalan maksimal Bu ya, dengan berbagai inovasi tadi. Yes, insya Allah. Kemudian Bu, unit kegiatan mahasiswa nih yang biasanya menghabiskan banyak waktu untuk teman-teman mahasiswa ini kumpul terus habis itu melaksanakan kegiatan. Terus selama ini bagaimana di pandemi ini? Belum bisa dilakukan. Ya? Artinya masih ya mau nggak mau off dulu ya. Iya. Kita juga tidak mau beresiko karena kan ini jadi gini Mas, selama pandemi ini itu kan tidak ada orang yang benar dan tidak ada orang yang salah. Yang ada adalah orang yang hanya bisa menyalahkan. Faktanya begitu, orang hanya bisa menyalahkan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu. Bahwa dulu di awal tidak usah pakai masker, sekarang pakai masker semua. Bahwa jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang ada hanyalah orang yang selalu menyalahkan gitu. Sehingga kita juga tidak mau beresiko gitu. Kalau misalnya UKM kita kan cukup banyak juga. Sekarang bayangkan 5.000 mahasiswa aktif dan mereka semua bergabung dalam UKM. Jadi kalau UKM itu mengadakan sebuah kegiatan itu pasti skalanya cukup besar gitu. Nah, itu yang kita masih menjaga. Wong kuliah aja nggak boleh gitu. Itu kan ekstra gitu kan gitu. Baik. Kemudian bicara ke UMKM, masuk ke pembahasan inti kita. Jadi usaha mikro, kecil dan menengah ya UMKM di masa pandemi ini kan paling berdampak Bu. Jadi artinya paling rentan terdampak dari pandemi ini. Bagaimana penerapan PSBB kemudian melemahkan kondisi ekonomi, orang-orang jadi lesu untuk melakukan aktivitas belanja. Tapi di era normal baru ini justru para pejabat kita tuh ngomong UMKM ini tolak ukur atau yang bisa kembali membangkitkan ekonomi kita. Ini kan kayak kontradiktif mungkin ya. Itu menurut Ibu gimana sih? Jadi begini, kita sudah pernah tahun 98. Di tahun 98 itu memang terbukti bahwa UMKM adalah penyelamat ekonomi, katup ekonomi perekonomian Indonesia. Namun ini berbeda, sangat berbeda. Justru di pandemi yang sekarang UMKM lah yang paling menderita. Nah, ini dia. Gitu. UMKM lah yang paling menderita. Jadi sudah ada pergerakan kalau sekarang gitu ya. Sudah mulai banyak tempat-tempat pariwisata yang sudah mulai dibuka. Hotel-hotel juga sudah mulai beroperasi gitu ya. Tapi di awal-awal itu tidak punya jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Jadi benar-benar yang terimbas itu adalah UMKM. Betul. Dan selalu ada treatment khusus untuk untuk kelompok orang-orang yang lemah gitu ya. Tidak ada jalan keluar ya kecuali diberikannya bantuan secara langsung gitu dari pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan untuk yang pebisnis besar mereka mungkin ya mereka pasti berimbas juga tetapi untuk yang besar itu biasanya mereka sudah memiliki tabungan gitu. Sedangkan pekerja-pekerja informal yang kecil-kecil itu wah ya yang pemasukannya harian itu ya gobet. Gobet itu apa bahasa Indonesia? Gimana ya? Munting juga bahasa Jawa kayaknya. Iya, makanya itu. Nah, cuman kalau sekarang sudah mulai menggeliat ya. Betul. Dan stresnya masyarakat pun juga tidak sestres di awal. Karena di awal itu memang semua tiba-tiba PSBB dengan turbulence berita yang fluktuatif sekali gitu. Sehingga ketakutan dan lain sebagainya.
entah karena capek di rumah atau sudah tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk makan, sehingga yang ada di rumah ini akhirnya sudah mulai keluar satu persatu, sudah mulai keluar gitu sampai akhirnya di sini. Iya, ditambah lagi. Contohlah saya lah ya. Contoh saya awalnya juga waduh kok pandemi, ngeri, hati-hati masuk rumah segala macam, itu benar-benar kita mesti mandi, lepas baju, sudah pokoknya sampai begitu. Setelah itu satu persatu banyak kolega saya gitu ya, teman, orang yang saya kenal, kolega itu yang mulai terkena COVID, positif COVID gitu. Jadi kalau saya hitung orang yang saya kenal itu ada mungkin lebih dari 30. Banyak juga ya. Banyak. Kena COVID, positif COVID. Yang meninggal 2 orang. Yang meninggal 2 orang, dan itu pun memang memiliki diabetes akut. Komorbid. Iya, diabetes usianya cukup banyak, berkisar 60, kemudian memiliki diabetes yang cukup akut gitu. Itu 30. Berarti 28-nya itu sehat walafiat sampai sekarang. Padahal ya ada yang masuk rumah sakit isolasi, ada yang tidak diisolasi mandiri, hanya di rumah gitu. Sekarang mereka semuanya kerja. Kembali ke normal. Contoh yang paling dekat, yang orang yang setiap hari, hampir tiap hari itu sering komunikasi dengan saya, cukup dekat lah ya. Itu ada wakil dekan 2 Fakultas Ekonomi wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, namanya Pak Radit. Iya. Itu dia sampai yang masuk rumah sakit, diisolasi, tapi sekarang ya baik-baik aja, itu sudah kerja normal, berkisar 2 bulan 3 bulan. Akhirnya ini yang merubah mindset orang bahwa yang sembuh banyak kok gitu. Dan dari yang saya kenal aja gitu, yang meninggal itu memang ya dilihat dari sisi usia cukup banyak, kemudian memiliki sakit itu tadi, gitu. Jadi ya, memang kita nggak boleh. Gimana Bu ya, kayak sisi lain kita juga waspada, tapi di sisi lain melihat realita, ternyata yang sampai bisa meninggal tuh memang yang sudah punya penyakit bawaan. Iya. Mungkin ya memang wayahe gitu. Tapi ya itulah tadi, tetap hati-hati, tetap mawas diri, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Iya. Jaga imun. Betul. Iya. Kita ini nggak tahu ya, di sini banyak anak muda-muda ini seneng ini. Ini OTG semua apa enggak, kita juga nggak tahu ya kan, gitu kan. Bandel. Iya, tapi anak muda saya juga nggak ngerti, jangan-jangan saya sudah pernah kena juga gitu. Saya kan nggak pernah swab, saya juga nggak pernah rapid gitu. Saya pikir saya pernah rapid tapi saya nggak pernah swab. Jadi saya pikir bisa jadi gitu ya kan. Tapi kuat sendiri karena imun. Iya, betul. Kalau kita bicara UMKM dibandingkan dengan startup, nah ini kan ada istilah dari anak muda nih mencetuskan istilah startup. Kayaknya nggak mau pakai istilah UMKM, terlalu jadul mungkin ya. Menurut Ibu apa bedanya startup dengan UMKM? Jangankan anak muda ya. Kadang-kadang pelaku UMKM sendiri juga nggak mau mereka disebut UMKM, maunya disebut pelaku bisnis. Oh, pelaku bisnis, siap. Maunya disebut pelaku bisnis. Jadi memang UMKM itu mikro, menengah, kecil menengah gitu kan ya. Jadi memang kok kayaknya kecil banget gitu. Jadi nggak pede. Akhirnya sekarang anak-anak muda pakai startup milenial. Jadi ini permainan istilah aja sebenarnya. Iya. Tapi sama bagus lah. Nah, kalau startup sendiri kan identik dengan permodalan dari asing, kayak dapat suntikan modal kayak unicorn itu. Nah, UMKM sendiri di Indonesia potensi nggak sih untuk mendapatkan seperti itu, untuk mendapatkan permodalan? Oh ya, potensi sekali, iya. Kan jadi sebetulnya ya, sekarang ini terus terang sumber pendanaan yang mungkin
Iya terganggu juga. Maksudnya itu yang imbasnya itu tidak terlalu parah itu memang sumber pendanaan dari pemerintah gitu ya. Waduh, ngomong sumber pendanaan, ingat dana sosial. Nah, aja. Jadi kalau misalnya sumber pendanaan ini memang dilaksanakan benar-benar berpijak pada keadilan, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ini yang bisa kita supportkan ke startup milenial ataupun ke pelaku-pelaku bisnis ataupun ke UMKM gitu. Cuman ya bagaimanapun juga masyarakat termasuk anak-anak muda ini itu perlu memang terus mengawal dan terus mengkritiki bagaimana implementasi dari anggaran-anggaran gitu. Nah, jadi jangan sampai, saya sering ngomong hampir ke banyak media saya sampaikan bahwa jangan UMKM ini dijadikan ancik-ancikan anggaran, mengatasnamakan UMKM agar anggaran turun, kemudian ayo semua datang ke workshop, tidur di hotel 2 hari, pulang dengan uang saku. Tetapi hasilnya peserta yang ditanya dapat apa? Apa? Enggak tahu, aku diundang, aku pulang disangoni, kondisi-kondisi seperti ini. Jadi lah daripada misalkan dana besar dihabiskan hanya untuk selebrasi satu ke selebrasi yang lainnya, mending restruktur kredit, mending langsung suntikan ke pelaku-pelaku bisnis yang sesungguhnya gitu loh. Jadi ya itu yang perlu kita itu. Jadi sebetulnya praktek-praktek birokrasi yang seperti itu sudah banyak dan semua sudah tahu, itu bukan rahasia gitu loh. Tinggal mau dibuka apa enggak. Nah, kalau mau dibuka ya itu Pak Mensos itu. Itu yang akhirnya yang kena gitu. Saya rasa ini kan sistem ya, ini kan sebuah sistem ya. Jadi tidak mungkin hanya Pak Mensos sendiri yang melakukan. Rasanya enggak gitu. Jadi memang ya itulah gitu. Jadi ada kaitannya nanti dengan politik dan lain sebagainya gitu. Berarti benar Gus Dur waktu itu ya membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Makanya itu. Iya, Ex-Mensos Ibu Gubernur kita loh. Oh iya. Ex-Mensos. Betul. Nah gitu. Jadi sebetulnya itu apa yang dilakukan daerah itu sebetulnya juga cerminan dari pusat gitu. Daerahnya sendiri seperti apa? Gitu. Saya justru pernah bicara itu dengan teman-teman Pokja Jawa Timur ya. Saya diskusi gitu. Coba lihat pemainnya siapa? Pemainnya itu aja kan. Nah, coba lihat. Ini kan sudah masuk di ranah. Coba lihat anggarannya. Berapa itu anggarannya? Terus saya punya data, saya sampai bilang begitu. Jadi pemain ini artinya yang di birokrasi atau gimana tuh? Iya, pemain di birokrasi, iya. Taunya teman-teman malah bilang, "Iya, Bu, aku yo duwe datane." Gitu ya. Luar biasa. Kondisi gitu. realita. Maka itu janganlah, kasihanlah. Jadi mereka ini sudah yang paling terimbas. Betul. Jadi bahwa UMKM yang sekarang itu adalah penguat perekonomian, salah. Justru korban terdepan dari pandemi ini adalah UMKM. Bahwa UMKM ini memiliki karakter untuk fighting, gitu. Mereka memiliki karakter untuk fighting bahwa di mana ada di mana ada krisis di situ ada peluang, di mana ada kesulitan di situ pasti ada peluang gitu. Jadi memang mindsetnya itu untuk pendamping UMKM itu mindsetnya itu dibuat supaya kita untuk terus kreatif, untuk terus berinovatif dan beradaptasi gitu. Akhirnya shifting mereka dari yang mulai semuanya offline menjadi online gitu untuk bertahan gitu. Tetapi bahwa siapa yang paling kena di pandemi ini? UMKM. Justru yang paling terkena. Walaupun kalau kita melihat sekarang ini yang paling berjaya adalah aplikasi-aplikasi online ya gitu. Tetapi untuk orang yang pariwisata kemudian itu sempat hancur itu. Betul. Iya. Hotel bintang 5 di Bali itu pernah
3 juta. 3 juta 1 bulan. Hotel bintang 5 loh. 3 juta 1 bulan di Bali. Satu karyawan aja nggak bisa. Iya. Mereka hanya ingin yang penting variable cost-nya mereka sudah terpenuhi gitu aja gitu loh. Fixed cost-nya mungkin mereka ya dari aset-aset yang sudah ada, tetapi variable cost bahwa itu pun masih ditambahi shift giliran yang masuk dan lain sebagainya, kemudian listrik dan itu yang besar-besar, yang kecil-kecil, waduh, iya kasihan. Saya cukup menghargai, apalagi ini juga ada bantuan dari Kemendikbud. Jadi memberikan bantuan itu juga ini ya, apa namanya, bantuan BSU, bantuan subsidi upah untuk seluruh guru dan dosen gitu ya. Pertanyaan saya itu terkadang satu, itu diberikan untuk yang penghasilannya 5 juta gitu ya. Tetapi penghasilan ini apa? Penghasilan ini kan secara hukum itu kan banyak gitu. Ada gaji serdos, ada gaji pokok, ada tunjangan, ada apa. Nah kalau ditotal kan nggak mungkin lah. Karena saya lihat di daftarnya itu banyak orang yang jelas tidak mungkin lah gajinya di bawah 5 juta. Penghasilan maksudnya. Penghasilannya di bawah 5 juta gitu. Pasti penghasilannya di atas 5 juta. Tetapi semuanya dapat gitu. Nah, ini masih belum jelas. Ini penghasilan ini berdasarkan apa gitu loh. Apakah gaji pokok saja ataukah seluruh penghasilan, seluruh take home pay yang kita dapat gitu. Terus lagi yang kedua, dibuatkan rekening sendiri gitu. Padahal setiap bulan kita itu sudah mendapat sertifikasi dosen yang masuk ke rekening kita masing-masing. Pertanyaan saya juga kenapa harus dibuatkan rekening sendiri? Padahal itu jadi satu antara guru, antara dosen, mereka semuanya harus ke bank untuk tanda tangan, iya untuk ngurus itu gitu. Memang ada bantuan senilai 1.800.000 untuk guru dan dosen, juga tendik tenaga kependidikan itu. Cuman ya itu tadi sampai ada BNI itu yang sampai lockdown karena begitu ada pengumuman itu semua langsung antri berbondong-bondong berbondong-bondong ke bank-bank setempat untuk ngurus itu gitu. Itu honorer dapat juga, Weh? Kenapa? Honorer, guru honorer. Honorer. Jadi tidak dilihat honorer atau tetap selama dia masuk di sistemnya Kemendikbud. Jadi kalau dosen itu PDPT gitu. PDPT selama masuk di PDPT maka itu semua akan dijudge untuk mendapatkan bantuan 1,8 gitu. Nah, seperti ya mohon maaf ya seperti saya ini juga agak riskan juga gitu mau ambil 1,8. Ini hak saya apa bukan? Karena ini kan mestinya didapatkan oleh orang yang berpenghasilan di bawah 5 juta gitu. Sedangkan saya ya mohon maaf sebagai wakil rektor 4 gitu ya. Wakil rektor 4 dari perguruan tinggi swasta yang cukup besar di Surabaya dengan mahasiswa aktif ribuan gitu ya. Kayaknya juga tidak mungkin up manajerial itu segitu gitu loh. Jadi ya itu tadi. Mungkin lebih ke diarahkan tuh lebih tepat sasaran, Weh. Iya. Jadi walaupun saya ditulisnya itu mendapatkan, tapi ada moral yang apa aku berhak gitu. 1,8 apa saya berhak gitu loh. Jadi sampai ngobrol sama teman-teman diambil nggak ya sudah dikembalikan aja ke masing-masing. Kalau misalkan memang mau diambil itu tidak ada unsur pidananya gitu, tapi kalau misalkan tidak diambil ya enggak apa-apa gitu. Apalagi kita di situ menuliskan bahwa mengakui benar-benar berpenghasilan di bawah 5 juta gitu. Ada pernyataan seperti itu. Kemudian kalau misalkan tidak sesuai maka akan mengembalikan. Jika negara dalam kerugian maka bla 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 bla. Waduh, itu saya daripada nama gitu. Saya nanti masuk di list BPK. Enggak deh. Makasih deh gitu. Ya itu untuk guru dan dosen begitu. Kecuali kalau misalkan nanti ada
bukan tafsir lagi tapi penegasan dari Kemendikbud bahwa ini hanya gaji pokok. Nah, misalkan begitu gitu ya, bisa dilihat gaji pokoknya masing-masing. Tetapi kalau bunyinya masih penghasilan itu secara hukum banyak, di dalamnya banyak gitu. Multitafsir ya. Iya, betul. Artinya untuk pilkada nih baliklah untuk on the track. Tanggal 9 loh. Iya. Untuk pilkada sendiri gimana sih Bu? Optimismenya Bu? Walaupun melihat kondisi tadi yang kita sebutkan, kita bahas. Ya seperti itu. Ya tetaplah kita memberikan suara kita, datang ke TPS dengan melaksanakan standar protokol kesehatan. Kemudian dengarkan hati nurani siapa yang mau dipilih, siapapun nanti yang terpilih, mudah-mudahan benar-benar bisa membawa Surabaya untuk lebih tertib, efektif dan efisien. Amin. Tepat guna dan tepat sasaran gitu. Karena saya kalau lihat anggaran itu besar gitu loh. Harapannya apa yang baik dari Bu Risma dari pimpinan yang terdahulu bisa terus dilanjutkan. Apa mungkin ada kekurangan-kekurangan itu lebih ditingkatkan lagi. Kekurangannya apa Bu kira-kira menurut Ibu? Kekurangan selama 10 tahun Bu Risma ini yang belum tersentuh. Gini, saya itu sebetulnya banyak mendapat keluhan-keluhan itu justru dari Dinkes. Jadi outsourcing Dinkes itu dipekerjakan seperti pengadaan barang gitu. Gimana tuh maksudnya? Jadi seperti pengadaan barang itu misalnya mereka tidak mendapatkan hak cuti, mereka tidak mendapatkan dan itu pernah waktu itu video itu mencuat itu pernah gitu. Tapi terus selanjutnya tenggelam. Saya juga bukan tidak tahu pasti ya. Kalau tidak tahu pasti, saya sebetulnya juga tahu pasti karena keluarga saya ada yang di Dinkes gitu ya, dan mereka cerita gitu apa adanya kondisinya, yang seperti itu. Iya, kondisinya seperti itu jauh sebelum pandemi ya, gitu, bahwa seolah-olah begini outsourcing itu you harus mau diatur. Ini adanya begini, kalau you enggak mau silakan out. Nah, begitu gitu. Jadi dan menurut aturannya itu keberadaannya itu disesuaikan dengan pengadaan barang. Jadi ya mungkin itulah orang-orangnya yang ada, justru yang ada di bawah-bawahnya pimpinan sendiri, outsourcing itu lebih dimanusiakan. Lebih dimanusiakan untuk calon wali kota berikutnya. Ya. Terima kasih Bu Mai atas kesempatannya, atas waktunya untuk hadir di Times Podcast. Terima kasih sudah diundang. Obrolan kita cukup variatif nih, nggak cuma ngomongin UMKM, juga sedikit tadi nyinggung politik, pendidikan, dan komplit pokoknya ngobrol sama Bu Mai. Kalau teman-teman semua masih penasaran sama Bu Mai ini seperti apa, bisa dilihat di akun YouTube-nya Bu ya. Boleh. Apa Bu akun YouTube? Ada Padepokan Online. Ya, Padepokan Online. Kemudian banyak ya itu isinya memang tentang pendidikan gitu. Kemudian ada atau di Instagram juga cukup aktif, Maitiana_Yunus gitu. Oke, nanti follow ya. Nanti pasti di follow back. Editor ya. Baik, support terus produk Indonesia bersama saya Ahmad Ramzi dan Ibu Mai. Terima kasih, Times Podcast hari ini. Salam.